Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Merinding, ada energi besar yang sedang menuju ke kamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Tower, ada Ace of Swords, ada The Hermit, Six of Wands, dan di sini juga ada Page of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada The Tower, saya merasakan di sini memang ada sebagian kamu yang kayak dalam sebuah kehancuran ya, atau hubungan yang sudah berakhir. Ini tentang perpisahan, perceraian, ya mungkin sebagian kamu alami ya, ini nggak dipungkiri, ada yang berakhir hubungannya. Ini bisa tentang karena ada orang ketiga awalnya, atau karena ada yang ikut campur, ada pengkhianatan, ada kebohongan. Artinya memang ini adalah keputusan yang sudah bulat yang kamu buat untuk berpisah, untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan seseorang yang udah terang-terangan nyakitin kamu. Oke, kayaknya udah nggak ada penyesalan lagi di dalam hati kamu. Karena bukan nggak kasih kesempatan ya, kesempatan udah dikasih, maaf udah sering juga, tetapi kayak masih terulang dan terulang lagi. Jadi kayak udah nggak ada penyesalan lagi di dalam diri kamu, meski secinta-cinta apapun kamu terhadap dia. Tetapi kalau udah terus-terusan disakiti, ya ujung-ujungnya itu akan menjadi sebuah kebencian. Itu yang saya lihat di sini. Ada kehancuran. Ya ini bisa karena ada orang ketiga. Ada yang kayak ada yang musuh dalam selimut, bisa ya, kayak ada teman yang justru tega mengkhianati kamu atau merampas kebahagiaan kamu. Tapi saya melihat mungkin setelah terjadi perpisahan itu, kayaknya ada yang kayak menangis, sosok ini menangis, menyesali, atau ini adalah pertobatannya, atau bertobat dan ingin minta maaf sama kamu. Ini kayak ada yang menyesali tentang apa yang sudah dia lakukan. Jadi ini adalah energi besar yang sedang menuju ke kamu ya, karena ini tentang mantan yang pengen minta maaf, pengen kembali sama kamu, dan kayaknya udah bertobat tentang apa yang pernah dia lakukan. Tapi untuk percaya, untuk
apa ya, untuk kamu itu bisa percaya kayaknya nggak mudah di sini. Oke, kayaknya nggak mudah. Meski apapun yang dia lakukan, meski dia berusaha untuk membuktikan betapa menyesalnya dia atau bertobatnya dia, saya lihat sepertinya kamu tidak semudah itu untuk bisa kembali. Ya mungkin memaafkan oke ya, memaafkan oke. Tetapi kalau untuk kembali menjalin sebuah hubungan kayak dulu lagi, itu kayaknya enggak. Ada Age of Swords, kayaknya perasaan sakit itu udah terlalu dalam ya. Perasaan sakit itu udah terlalu dalam. Rasa trauma itu sudah kayak nggak gampang untuk dihilangkan lagi. Itu yang saya lihat. Gimana pun dia berusaha untuk itu tadi. Kenapa seperti itu? Kenapa kamu sulit untuk memaafkan? Karena memang sudah sering kali kamu kasih kesempatan, sudah sering kali kamu maafkan, tapi terulang dan terulang lagi. Jadi sepertinya kamu di sini udah kayak apa ya? Udah nggak mau ingat-ingat tentang masa lalu. Kamu pengennya sesuatu hal yang baru. Kamu ingin sesuatu hal yang lebih baik tentunya. Kamu nggak mau apa ya? Saat ini kamu udah healing, udah mulai sembuh. Tapi mungkin dia datang lagi, minta maaf lagi, ketemu lagi. Kayaknya udah kamu nggak mau buang-buang energi pikiran kamu tentang sesuatu hal yang udah nyakitin kamu. Kayaknya kamu udah lebih tegas ya saat ini, dan the tower di sini juga artinya kamu sudah lebih punya pondasi yang kuat untuk tidak gampang lagi percaya terhadap seseorang yang toksik dan manipulatif. Meski pernah dihancurkan karena mungkin kerapuhan kamu, karena mungkin di sini kamu terlalu kebucinan kamu, tapi ya dari hal-hal seperti itu kamu mulai kuat, oke, mulai berani, mulai kuat untuk bisa melakukan sebuah penolakan jika itu nggak baik untuk kamu. Artinya nggak mudah untuk kamu benar-benar menerima seseorang dari masa lalu. Ini bisa tentang energi besarnya ini orang dari masa lalu yang sebenarnya kamu udah nggak mau ingat-ingat. Kamu udah lebih move on dengan kehidupan kamu yang saat ini. Meskipun ada sebagian kamu yang masih dalam kesendirian, tapi setidaknya kamu mampu untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu sendiri. Ada The Hermit di sini. Ini juga bentuk introspeksi, mengevaluasi, merenung, entah itu dia atau mungkin ini energi kamu, entah itu dia yang udah lebih menyadari tentang perlakuannya dulu terhadap kamu, tentang hal-hal yang pernah dia lakukan yang nyakitin kamu. Dia mulai tersadar, ya tersadarnya di saat kamu sudah tidak lagi bersama dia. Itu yang penyesalan yang terdalam bagi dia itu di saat kamu dan dia sudah benar-benar berpisah dan bercerai, dia baru sadar kalau nggak ada seseorang yang bisa seperti kamu. Itu yang saya lihat di sini. Ada seseorang yang udah lebih merenung ya, atau bisa jadi saat ini dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan dulunya. Ada karma untuk dia, bisa ya di sini, meskipun apa ya, sudah kamu tidak bermaksud untuk membalas, tapi kayak ada seseorang yang membalas hal itu untuk kamu. Artinya dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan dulu. Itulah kenapa dia menyesal. Itulah dia kenapa dia ya berusaha untuk lebih berpikir. Oke? Apa yang terjadi dalam kehidupan dia saat ini ya karena dia juga, karena ulah dia juga. Itulah ada karma di sini. Ada karma untuk orang yang pernah nyakitin kamu. Tapi kayaknya dia masih berani untuk apa ya, ingin jumpa sama kamu, ingin minta maaf sama kamu, terlepas apapun ya yang pernah dia lakukan sama kamu di sini. Ada Six of Wands, tapi saya lihat di sini kamu sudah lebih konsisten ya. Kamu sudah lebih komitmen terhadap apa yang sudah kamu putuskan. Kamu nggak mau udah maju mundur lagi. Kamu nggak mau. Kamu udah melangkah maju, tapi karena mungkin ada rasa sayang atau rasa cinta itu kamu balikan lagi. Kayaknya enggak. Kamu sudah benar-benar healing, kamu sudah benar-benar move on dari seseorang yang toksik dan manipulatif. Ya itu penting ya, karena hidup tidak tentang masa lalu, tetapi hidup untuk tentang kedepannya. Jadi tinggalkan apapun yang kamu anggap itu nggak baik untuk kamu.
tinggalkan sesuatu hal yang buat kamu dalam penderitaan yang mungkin terus menerus. Jadi udah nggak ada alasan, udah nggak ada penyesalan untuk kamu meninggalkan sesuatu hal yang nggak baik itu. Oke, meskipun dia di sini pengen minta maaf, pengen balikan, bertobat, ya artinya itu kamu udah nggak terlalu peduli ya tentang hal-hal seperti itu, karena saat ini ya fokus kamu adalah tentang bagaimana kamu untuk lebih berani menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Ya tetap melangkah meski tetap dalam kehati-hatian. Ada page of sword, tetap dalam kehati-hatian dalam melangkah, tetap selektif dalam memilih, karena mungkin di sini ada beberapa energi yang mungkin akan mendekat. Ada energi seseorang yang baru, ada juga energi dari seseorang yang pernah kamu kenal dulunya. Intinya di sini kamu sudah lebih memikirkan tentang ke depan, bukan tentang saat ini. Karena apa yang kamu pilih dan apa yang kamu putuskan saat ini itu akan sangat berkaitan untuk masa depan kamu. Jadi pastikan untuk memilih hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi tetap hati-hati ya untuk siapapun yang mendekat kepada kamu, jangan sampai salah pilih, jangan memilih karena gengsi, memilih karena penampilan, tapi kamu harus mampu untuk lebih realistis, lebih logika, menyatukan antara hati dan pikiran untuk bisa memutuskan dan memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu. Tentang apapun, pertemanan kah, partner kah, atau sebuah hubungan asmara. Oke, kita lanjut. Di sini ada the moon, ada lightning, ada completion, ada eagle, dan di sini juga ada sweet lord. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Sudah tidak ada lagi yang kamu tutup-tutupi, sudah tidak ada lagi kebohongan. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang mungkin untuk bisa mencapai sesuatu hal harus berpura-pura tidak menjadi diri sendiri atau berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal. Tapi di sini tidak lagi ya. Kayaknya kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri, tentang apa yang ingin kamu tuju, tentang apa yang ingin kamu lakukan. Tidak lagi mau bertahan dengan sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Artinya ya kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah tidak mau dalam tekanan, kamu sudah tidak mau bertahan jika itu menyakitkan. Ya artinya kamu sudah lebih mementingkan diri kamu sendiri. Itu adalah bentuk kecintaan kamu ya, lebih menghargai, lebih mencintai diri kamu sendiri dengan tidak membiarkan ada orang yang nyakitin kamu, meskipun posisinya di sini kamu sangat mencintainya. Yang terpenting diri kamu dulu, bukan egois ya, tapi itu lebih kepada menghargai, mencintai diri kamu sendiri. Saya lihat di sini memang untuk sebagian kamu memang awalnya banyak hal yang menyedihkan, banyak hal yang nyakitin yang terjadi dalam kehidupan kamu, tapi berlahan situasi atau kondisi akan mulai membaik ya. Ada lightning di sini, ada ada sesuatu hal yang akan buat kamu itu lebih percaya diri untuk melangkah, untuk meninggalkan apapun yang udah nyakitin kamu. Ya kamu nggak mau lagi bikin kesalahan. Di sini ada completion, kamu nggak mau bikin kesalahan lagi, kamu nggak ingin menyesal lagi, karena kayaknya cukup untuk kamu pernah dalam posisi yang sangat menyesali tentang apa yang sudah kamu pilih dan apa yang sudah kamu putuskan. Ya pernah dalam situasi itu. Ya mungkin karena penyesalan itu sebenarnya buat kamu itu kayak sulit sekali untuk jatuh cinta, sulit sekali untuk memulai sesuatu hal yang baru.
Tapi ya kamu belajar ya, belajar dari kesalahan, belajar untuk tidak melakukan hal yang salah lagi. Lebih ini juga kayak apa ya, kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan lebih spiritual, lebih melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan keputusan yang akan kamu buat nantinya. Dan justru tentang kegagalan, perceraian, perpisahan, itu membuat kamu jadi lebih kuat dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih tenang dan lebih damai di saat kamu berani untuk memutuskan hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Terlepas gimana pun seseorang pernah menyesal dalam pernah ninggalin kamu, terlepas gimana pun apapun yang dia coba untuk membuktikan bahwa di sini dia sudah bertobat atau mungkin sudah menyesali dan sudah ingin benar-benar kembali sama kamu, ya kayaknya di sini kamu sudah lebih tegas ya. Ya kalau maaf kamu maafin, tetapi kalau untuk kembali menjalin hubungan yang dulu lagi kayaknya enggak. Karena saat ini kamu bersiap untuk sesuatu hal yang baru, langkah yang baru, awal yang baru di sini. Kamu nggak mau lagi melihat ke belakang. Oke, yang lalu biarlah berlalu. Fokus kamu saat ini adalah tentang sesuatu hal yang lebih baik lagi. Pasangan yang lebih baik lagi, teman yang lebih baik lagi, partner yang lebih baik. Intinya kehidupan yang lebih berkualitas. Dan memang kadang untuk bisa mendapatkan hal yang baik, kadang memang banyak ujiannya ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak hal-hal yang kadang kamu nggak nyangka terjadi. Entah itu dalam rumah tangga yang ada pengkhianatan, ada yang ninggalin kamu, ada yang mungkin awalnya baik-baik aja tapi tiba-tiba ada orang ketiga yang masuk atau ikut campur yang akhirnya membuat rumah tangga kamu itu hancur dan berantakan. Ada hal-hal seperti itu. Tapi ya udah, yang berlalu biarlah berlalu. Saat ini kamu berfokus kepada sesuatu hal yang lebih baik, berfokus kepada kehidupan yang lebih baik lagi, karena kamu sudah lebih selektif dalam berbagai hal, ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian, apapun cobaan dalam kehidupan kamu, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.